Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kepala Istana Qin, mengapa kamu datang ke sini? Instruktur Qi segera bergegas mengawalnya dan bertanya dengan penuh perhatian. Qin Wuxiang tertawa, tetapi tidak menjawab, dan malah mengalihkan pandangannya ke Yun Ce. Setelah memberinya kesempatan sekali lagi, dia berkata, Yun Ce, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menantang Murong Yi 3 bulan kemudian, apakah ini benar? Jika itu adalah sesuatu yang baru saja Anda katakan tanpa memikirkan masalahnya, masih belum terlambat untuk menarik kembali kata-kata Anda sekarang. Sehubungan dengan Qin Wuxiang yang memanggil namanya, Yun Ce tidak terkejut sama sekali. Dia mengangguk dan menjawab, tentu saja itu nyata. Murong Yi juga setuju. Karena kepala istana Qin juga ada di sini, saya ingin meminta Anda menjadi saksi bagi kami. Di dalam Blue Wind Mendalam Palace, saya yakin tidak ada orang yang memiliki otoritas lebih dari kepala istana Qin untuk menjadi saksi. Setelah murid-murid baru lainnya mengetahui identitas Qin Wuxiang sebagai kepala istana, kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi hormat, namun ekspresi Yun Ce tampaknya tidak berubah. Tatapannya tenang dan pidatonya tidak merendahkan atau sombong. Semoga kepala istana Qin secara kebetulan menjadi saksi bagi kita. Kalimat ini diucapkan dengan nada yang sangat alami, seolah-olah dia tidak berbicara kepada kepala istana kota kekaisaran Blue Wind yang mengguncang bumi, tetapi orang yang lalu lalang di jalan. Reaksi semacam ini membuat Qin Wuxiang merasa sedikit terkejut. Dia mengangguk sambil tertawa dan berkata, dengan kekuatan mendalam di tingkat ke-10 dari alam mendalam yang baru lahir, kamu menantang peringkat ke-9 dari alam mendalam sejati. Ini pertama kalinya aku menghadapi masalah menarik selama bertahun-tahun di Blue Wind Mendalam Palace. Tidak buruk, Anda memiliki keberanian dan dorongan. Jika Anda yakin tidak main-main di sini, saya bersedia menjadi saksi Anda. Petik 2. Murong Yi, kamu juga baru saja setuju. Tentang ini, apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Qin Wuxiang bertanya pada Murong Yi. Murong Yi tertawa, tapi itu adalah tawa yang sangat menghina. Dia berkata dengan hormat, melapor kepada kepala istana, meskipun menyetujui tantangan tikus kecil sangat merendahkan, tapi dia melukai sepupu saya terlebih dahulu. Setelah si Kongdu mencegah saya mengambil alih sepupu saya, dia tetap mendatangi saya atas kemauannya sendiri untuk dianiaya. Saya tidak punya alasan untuk tidak setuju. Dan dengan kepala istana yang menjadi saksinya sendiri, saya tidak akan takut dia akan menarik kembali kata-katanya setelah dia dipukuli hingga dalam kondisi yang menyedihkan. Sangat baik. Qin Wuxiang mengangguk sambil mengungkapkan sedikit senyuman di wajahnya, kalau begitu sudah beres. Tanggal yang ditentukan adalah jam 10 pagi 3 bulan dari sekarang, dan lokasinya ada di sini. Saat itu, saya akan berada di sini secara pribadi. Yun Ce, jika kamu kalah, kamu tidak akan membalas tidak peduli bagaimana Murong Yi memutuskan untuk menghukummu, dan kamu juga tidak bisa membiarkan siapapun menghalanginya. Ini adalah apa yang Anda katakan secara pribadi. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Tentu saja, jawab Yun Ce tanpa ragu-ragu. Lalu, dia menyipitkan matanya dan menatap ke arah Murong Yi, lalu berkata, tetapi bagaimana jika aku menang? Kamu menang. Hahaha. Murong Yi tertawa keras dan para penonton pun tertawa terbahak-bahak. Untuk murid baru di alam mendalam yang baru lahir untuk menantang Murong Yi dari istana dalam dan berpikir untuk menang. Ini bisa dibilang lelucon terbesar di dunia. Murong Yi tertawa sampai dia bergoyang maju mundur dan tidak bisa mengatur napas untuk waktu yang lama. Baru setelah tertawa lama barulah dia tergagap di tengah tawanya, aku kalah. Hahaha, saya akan kalah. Jika saya kalah, aku akan menerima hukumanmu. Apapun yang Anda minta saya lakukan, saya akan melakukannya.
Hahaha. Aku tidak membutuhkan itu. Menuju wajahnya yang dipenuhi cibiran, Yun Ce juga mulai tertawa. Jika kamu kalah, aku hanya ingin kamu menyetujui 3 syarat yang pasti tidak bisa kamu tolak. Apakah kamu berani? Berani. Tidak ada hal yang tidak berani saya lakukan. Apalagi 3 hal, bahkan jika itu 30 atau 300 hal, saya tetap tidak akan menyukai hal itu. Murong Yi langsung berteriak tanpa ragu-ragu. Daripada percaya bahwa Yun Ce mungkin bisa mengalahkannya, dia lebih memilih percaya bahwa babi bisa memanjat pohon. Namun ada keraguan kecil di hatinya. Aneh kalau kepala istana Qin Wuxiang tiba-tiba tertarik menyaksikan hal semacam ini yang tidak menjadi perhatiannya sedikit pun. Itu juga sama sekali tidak ada artinya, dan merupakan tantangan yang diprakarsai oleh orang bodoh. Sangat baik. Qin Wuxiang menganggukkan kepalanya lagi dengan ekspresi lembut di wajahnya. Selama bertahun-tahun, Blue Wind mendalam istana telah damai dan selalu sesuai dengan norma. Bertahun-tahun telah berlalu sejak sebuah tantangan muncul dengan kesenjangan besar antar dunia. 3 bulan memang bisa banyak berubah. Mungkin setelah 3 bulan, Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk melawan Murong Yi. Tidak ada yang mengetahui secara pasti. Itu benar-benar membuat orang mengantisipasi. Yun Ce, kamu adalah pencetak gol terbanyak dalam penilaian kekuatan mendalam untuk grup ini. Ini menunjukkan bahwa Anda mempunyai dasar yang baik. Dalam penilaian kekuatan tempur, Anda telah melampaui level Anda untuk mengalahkan Feng Yue. Ini menunjukkan bahwa Anda sangat berbakat dalam penggunaan kekuatan yang mendalam, dan hari ini, Anda telah menantang Murong Yi. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian dan keberanian yang luar biasa. Beberapa atribut yang telah Anda wujudkan ini membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi murid penting yang akan dipelihara oleh istana yang mendalam. Sebagai wakil kepala istana, saya sangat ingin melihat apa yang akan Anda lakukan untuk melawan Murong Yi setelah 3 bulan itu. Murong Yi selalu berlatih di istana dalam, jadi demi keadilan dalam 3 bulan ini, Yun Ce, kamu tidak perlu melapor besok. Dalam waktu 3 bulan mulai besok dan seterusnya, meskipun Anda adalah murid resmi istana mendalam Blue Wind saya, Anda tidak termasuk dalam salah satu dari 3 istana, tidak di luar, tengah atau dalam, tetapi Anda dapat dengan bebas memasuki ketiga istana tersebut, dan Anda juga dapat menikmati semua sumber daya di istana dalam. Tempat tinggal Anda juga akan diatur berada di dalam istana dalam. Saat Qin Wuxiang mengucapkan kata-kata ini, selain Qin Wuxiang, rahang semua orang ternganga karena terkejut. Bahkan Yun Ce juga sangat terkejut. Mengizinkan murid yang baru saja diterima, yang baru berada di alam mendalam yang baru lahir, untuk menikmati semua sumber daya di istana dalam sejarah Blue Wind Mendalam Palace, ini adalah yang pertama. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani diimpikan oleh semua murid yang baru saja diterima. Qin Wuxiang mengabaikan reaksi orang banyak dan melanjutkan, dengan ini, Anda dan Murong Yi akan memiliki kondisi pelatihan yang sepenuhnya sama, dan ini akan dianggap adil sampai batas tertentu. 3 bulan kemudian, jika Anda menang, Anda akan menggantikan posisi Murong Yi di peringkat mendalam surgawi, dan secara resmi akan menjadi murid istana dalam. Tetapi jika Anda kalah, Anda tidak hanya akan diusir dari istana dalam. 3 bulan kemudian, jika Anda menang, Anda akan menggantikan posisi Murong Yi di peringkat mendalam surgawi, dan secara resmi akan menjadi murid istana dalam. Tetapi jika Anda kalah, Anda tidak hanya akan diusir dari istana dalam. Anda juga tidak akan pernah bisa menjadi murid istana dalam setelahnya, bahkan setelah kekuatan Anda setelahnya memuaskan. Yun Ce, apakah kamu keberatan dengan pengaturan seperti ini? Kata-kata awal Qin Wuxiang tidak diragukan lagi merupakan anugerah yang sangat besar bagi Yun Ce, tetapi beberapa kata terakhir menambahkan kondisi yang sangat kejam. Dengan demikian,
Ketidakpuasan beberapa orang terhadap Yun Che yang diizinkan memasuki istana dalam segera dihilangkan sepenuhnya. Pada usia 16 tahun, Yun Che adalah seorang jenius luar biasa yang benar-benar mengalahkan murid Istana Tengah. Pasti ada kemungkinan baginya untuk bisa memasuki istana dalam beberapa tahun. Tetapi jika dia memasuki istana dalam sekarang selama 3 bulan dan kemudian dikalahkan, bahkan jika dia memiliki hak untuk memasuki istana dalam beberapa tahun kemudian, dia hanya bisa merasa tidak berdaya dan menyesali perbuatannya di masa lalu. Yun Che melirik Qin Wuxiang dan mengangguk, "Baiklah, saya setuju." Yun Che mengerti, perlakuan khusus yang tiba-tiba dia terima pasti berhubungan dengan Qin Wuyu. Pada saat yang sama, itu juga pasti berhubungan dengan Lan Sueruo. Membiarkan wakil kepala istana yang megah datang sendiri untuknya dan melanggar tradisi yang belum pernah dilanggar sebelumnya untuk memungkinkan dia memasuki istana dalam. Yun Che yakin bahkan jika Qin Wuyu adalah saudara laki-laki Qin Wuxiang sendiri, dia tetap tidak akan membiarkan Qin Wuxiang membuat keputusan seperti itu. Maka, satu-satunya alasan adalah Lan Sueruo. Apa sebenarnya identitas dan latar belakang Lan Sueruo? Bukankah ini tidak pantas? Untuk orang rendahan seperti Yun Che, hak apa yang dia miliki untuk masuk ke istana dalam? Ini seperti membiarkan seorang paria memasuki sarang singa dan serigala, kata Murong Yi sambil mengernyitkan alisnya. Murong Yi, kamu keberatan? Qin Wuxiang menatap Murong Yi dengan pandangan acuh tak acuh. Suaranya setenang biasanya, namun mengandung kekuatan yang membuat jantung seseorang berdebar kencang. Hati Murong Yi gemetar dan buru-buru berkata, "Tidak. Muridmu tidak berani mempertanyakan keputusan kepala istana Qin. Muridmu hanya khawatir reputasi istana dalam akan ternoda oleh anak di alam mendalam yang baru lahir ini. Masalah ini diselesaikan di sini. Dalam 3 bulan ini, tidak boleh ada konflik di antara Anda berdua." Baiklah, lanjutkan penilaiannya. Penatuaki, saya serahkan kepada Anda untuk menilai secara pribadi penilaian kekuatan tempur kelompok ini. Si Kongdu, ajak Yun Che berjalan-jalan melewati istana dalam nanti, dan bantu dia menetap di tempat tinggalnya saat kamu berada di sana. Pesanan saya akan segera dikirim melalui transmisi suara ke istana dalam. Setelah dia selesai berbicara, Qin Wuxiang menatap tajam ke mata Yun Che dan bersiap untuk pergi. Yun Che tiba-tiba berbicara, "Kepala istana Qin, murid ini memiliki permintaan yang harus diajukan." Qin Wuxiang baru saja mengakui identitas Yun Che sebagai murid istana, jadi Yun Che secara alami merasa ingin menyebut dirinya sebagai murid. Qin Wuxiang berbalik dan menjawab, "Ada apa?" Dengan tatapannya, Yun Che mengisyaratkan Yun Xiaofan, yang telah dipukuli oleh Feng Yue, dan berkata, dalam penilaian kekuatan, Yun Xiaofan belum menunjukkan kemampuannya. Dia terluka parah karena kedengkian oleh Feng Yue dan tidak mampu melanjutkan penilaiannya. Yun Xiaofan baru berusia 15 tahun, tetapi datang ke sini sendirian dari tempat yang jauh. Jika dia harus menyerah pada penilaian hanya karena ini, itu akan terlalu kejam dan tidak adil baginya. Jadi murid ini ingin meminta kepala istana Qin memberinya kesempatan untuk mengikuti ujian rias setelah lukanya sembuh. Yun Xiaofan yang sebelumnya berwajah pucat karena terluka parah, mengangkat kepalanya dan dengan penuh rasa terima kasih menatap Yun Che saat cahaya di matanya bergetar hebat. Qin Wuxiang melihat ke arah Yun Xiaofan dan mengangguk sambil tersenyum, "Jadi begitu. Man, walaupun usianya masih muda, ia memiliki fondasi yang baik, dan akan berprestasi di masa depan. Istana mendalam Blue Wind milikku juga tidak suka kehilangan bakat yang bisa dibentuk. Si Kongdu, nanti, bawa Yun Xiaofan ke balai pengobatan untuk mengobati lukanya saat Anda berada di sana. Setelah dia sembuh, Wu Yu, aku akan membiarkanmu menilai kemampuan bertarungnya secara pribadi. Bagaimana dengan itu?" Qin Wuyu terkekeh, "Tentu saja tidak ada masalah.
Mata Yun Xiaofan sudah berkaca-kaca. Saat dia berjuang untuk bangun, dia berbicara sambil menahan emosinya, terima. Terima kasih, Kepala Istana Qin. Terima kasih, Instruktur Qin. Saudara Yun, terima kasih. Setelah dia mengatakan ini, kesadarannya menjadi rileks dan dia benar-benar pingsan. Pada saat ini, terlepas dari pria atau wanita, semua mata tertuju pada Yun Ce dengan rasa hormat ekstra. Qin Wuyu dan Qin Wuxiang pergi. Murong Yi juga pergi bersama Murong Ye setelah memandang Yun Ce dengan pandangan menghina. Yun Ce kemudian menopang Yun Xiaofan dan mengikuti Si Kongdu. Setelah membawa Yun Xiaofan ke balai pengobatan, dia kemudian mengikutinya menuju istana dalam. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda pikirkan. Tapi berdasarkan betapa tenangnya kamu, aku tidak bisa menghubungkanmu dengan orang idiot. Kata Si Kongdu dengan bingung. Ada ungkapan yang berbunyi. Yun Ce menjawab, semakin tinggi tekanannya, semakin besar motivasinya. Tempatkan seseorang di medan kematian dan dia akan berjuang untuk hidup. Tapi apa yang kamu lakukan hanyalah bergegas menuju kematian. Si Kongdu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, tahukah kamu perbedaan antara Murong Yi dan dirimu sendiri? Anda memiliki perbedaan yang sangat besar. Hanya dalam 3 bulan, bahkan jika Anda seorang jenius kelas dunia, bahkan dalam keadaan paling ekstrim sekalipun, dalam 3 bulan, Anda hanya akan mampu menutup kesenjangan sebanyak 2 tingkat. Terlebih lagi dalam 3 bulan ini, Anda akan berlatih dalam kondisi yang sama seperti Murong Yi. Dia tidak hanya memiliki sumber daya dari istana dalam, dia juga memiliki persediaan yang sangat besar dari klannya. Kecepatan peningkatannya hanya bisa lebih cepat dari Anda. Ketika saatnya tiba, apa yang bisa kamu keluarkan untuk melawan Murong Yi? Istana dalam terletak di wilayah terdalam istana mendalam Blue Wind, dan hamparan kecil hutan lebat memisahkan istana dalam dari istana tengah. Setelah melewati hutan, pintu masuk utama akan tersaji tepat di depan mata. Sebuah gerbang tidak menghalangi pintu masuk, sebaliknya, itu adalah formasi segel berwarna ungu yang berputar perlahan. Setelah Si Kongdu berjalan mendekat, segelnya berhenti berputar dan menghilang tak lama kemudian. Tapi ketika Yun Ce mengambil langkah maju, segel itu tiba-tiba muncul kembali, dan kekuatan tolak yang tak tertahankan datang dari depan, memaksa Yun Ce mundur selangkah. Di saat yang sama, suara serak datang dari arah yang tidak diketahui. Si Kongdu, apakah orang yang kamu bawa adalah Yun Ce yang disebutkan oleh kepala istana Qin? Si Kongdu berseru dengan ceria, ya. Semoga Penatua Su mengizinkan perjalanan itu. Seutas energi tipis tiba-tiba datang dari depan, menyentuh tubuh Yun Ce, dan menghilang segera setelah memasuki tubuhnya. Tepat setelah itu, suara serak itu terdengar lagi, ini adalah tanda perjalanan bagian dalam istana, tetapi efektivitasnya hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan kemudian, tanda itu otomatis hilang, kamu bisa masuk sekarang. Ayo pergi. Si Kongdu mengambil langkah pertama dan memasuki istana dalam. Lingkungan istana dalam hanya bisa digambarkan sederhana dan damai. Melihat sekeliling, bahkan tidak ada satu orang pun yang terlihat, dan kesan pedesaan meresap dari bangunan sederhana. Namun, saat Yun Ce melangkah ke istana dalam, dia jelas merasakan bahwa atmosfer energi yang sangat besar di sini sangat kaya. Setidaknya 2 kali lebih tebal dari atmosfer di luar. Apakah kamu merasakannya? Si Kongdu melirik reaksi Yun Ce, dan menjelaskan, meskipun istana dalam kecil, di bawah istana dalam, sebenarnya terdapat denyut nadi alami yang langka. Inilah alasan atmosfer energi yang sangat kaya di sini. Segel yang baru saja kita lewati, tidak ada di sana untuk sekadar menutup pintu masuk ke istana dalam, tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mencegah bocornya energi yang sangat besar ini. Menara yang berada tepat di depan kita ini, dikenal sebagai menara pengumpulan yang mendalam, dan memiliki total 10 lantai.
Ada formasi khusus yang dipasang di menara yang mampu memadatkan dan mengumpulkan energi dalam di atmosfer istana dalam. Sehingga membuat energi dalam menara menebal hingga tingkat yang luar biasa. Saat berkultivasi di dalam menara, kecepatan kultivasi seseorang pasti akan jauh melebihi kecepatan kultivasinya di luar. Mengikuti arah yang ditunjuk si Kongdu, Yunce melihat menara 10 lantai didirikan di jantung istana dalam. Anda hanya memiliki waktu 3 bulan, jadi Anda harus memanfaatkan seluruh waktu Anda dan berkultivasi. Yang terbaik adalah tidak menyia-nyiakan 1 menit atau 1 detik pun. Kata si Kongdu dengan serius. Meskipun dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kerasnya dia berkultivasi, mustahil bagi Yunce untuk mengalahkan Murong Yi. Satu-satunya hal yang dapat ia harapkan adalah terjadinya semacam keajaiban. Misalnya, Murong Yi, dalam 3 bulan ke depan, mati tersedak saat minum air, mati karena makan terlalu banyak, mati karena tersambar petir, jatuh hingga mati saat berjalan, atau mati di atas perut wanita karena kelelahan dan sebagainya. Jadi, kamu mungkin harus memasuki menara pengumpulan mendalam segera hari ini untuk berkultivasi, mendedikasikan seluruh waktu dan tenagamu, dan bahkan makan dan tidur di sana, sedangkan untuk makanan dan minuman, bukan masalah besar bagiku untuk membawanya secara pribadi ke sana setiap hari. Hati Yunce menghangat saat mendengar ini, dan berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih, Kakak Sikong, terima kasih atas kebaikanmu. Haha, jangan sebutkan itu. Si Kongdu tersenyum, dan berkata, bahkan hidupku, diselamatkan oleh kakekmu. Tanpa kakekmu Xiao Li, aku, si Kongdu, tidak akan berada di sini hari ini. Tahun-tahun ini, aku selalu memikirkan cara membalas kebaikan kakekmu, kedatanganmu akhirnya memberiku cara, sampai batas tertentu, untuk mengungkapkan keinginanku. Tidak peduli apa yang saya lakukan untuk Anda, itulah yang harus saya lakukan untuk Anda. Baiklah, ayo pergi, aku akan membawamu ke Skyweapon Pavilion dulu. Pavilion Senjata Langit. Blue Wind mendalam istana memiliki 3 pavilion senjata besar, yang masing-masing merupakan pavilion senjata umum, pavilion senjata bumi, dan pavilion senjata langit. Pavilion senjata umum berada di istana luar, pavilion senjata bumi berada di istana tengah, dan pavilion senjata langit milik istana dalam. Ketiga pavilion ini adalah tempat para murid dapat memilih senjata. Dari ketiganya, senjata di Skyweapon Pavilion secara alami memiliki level tertinggi. Setiap murid istana dalam akan memiliki satu kesempatan untuk masuk dan memilih senjata. Setelah memilih senjata, kamu dapat pergi ke aula mendalam tertinggi untuk memilih seni mendalam dan teknik mendalam yang ingin kamu kembangkan. Selain itu, hanya murid istana dalam yang dapat mengembangkan seni mendalam unik dari istana mendalam Blue Wind. Adapun teknik mendalam, tentu saja bisa. Juga, istana dalam tidak memiliki instruktur, semua kultivasi akan bergantung pada kemampuan seseorang. Saat dia berbicara, mereka sudah sampai di Skyweapon Pavilion. Pavilion senjata langit terletak di bawah tanah, namun tidak tampak kehitaman sama sekali. Senjata dari segala warna dan macam-macam terlihat, pedang, bilah, tombak, kapak, palu, belati. Semuanya ada di sana, mayoritas memancarkan segala macam warna yang mempesona, namun ada juga yang redup dan tanpa cahaya yang terletak di sudut sembarangan. Saat Yunce masuk, dia merasakan hembusan angin sedingin es menerpa dirinya, auranya halus, mulia, tajam, atau sombong. Senjata tingkat terendah di Skyweapon Pavilion adalah senjata mendalam sejati tetapi mayoritas adalah senjata roh mendalam. Awalnya, ada beberapa senjata mendalam bumi, tapi senjata itu sudah lama diambil oleh senior kita. Satu-satunya senjata mendalam bumi yang tersisa, sebenarnya adalah sesuatu yang hambar yang tidak diinginkan siapapun. Yunce, senjata apa yang biasanya kamu gunakan? Si Kongdu bertanya.
Yunce terdiam beberapa saat, namun dengan jujur menjawab, saya tidak mahir menggunakan senjata apapun. Selama berada di Azure Sky Continent, dia perlu menggunakan tangannya untuk mengendalikan Sky Poison Pearl, jadi dia tidak punya cara untuk menggunakan senjata. Lagi pula, saat itu mutiara racun langit belum tertanam di tubuhnya seperti sekarang. Kamu tidak menggunakan senjata. Wajah si Kongdu dipenuhi dengan keterkejutan, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, karena Anda adalah seorang praktisi yang mendalam, Anda tidak boleh mengabaikan peran penting dari sebuah senjata. Senjata yang nyaman dapat membuat serangan dan kemampuan bertahan praktisi mendalam meningkat pesat. Perannya setara dengan tangan. Dalam pertarungan antara dua orang dengan kekuatan yang sama, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain, seorang petarung yang tidak menggunakan senjata tidak bisa melawan petarung yang menggunakan senjata. Tapi kamu masih muda, jika Anda mulai berkultivasi sekarang, itu belum terlambat sama sekali. Yunce menganggukkan kepalanya, dia menyetujui kata-kata si Kongdu. Sebelumnya, dia perlu mengendalikan Sky Poison Pearl sehingga dia tidak berlatih dengan senjata, tapi sekarang, dia harus berlatih dengan senjata yang pas. Jika kamu benar-benar belum pernah berlatih dengan senjata apapun sebelumnya, maka aku akan merekomendasikan pedang kepadamu. Si Kongdu berkata, pedang itu menghormati 10.000 prajurit, ia dapat menebas, meretas, menusuk, memotong, mencungkil, mengiris, menangkis, fleksibel, mudah dikendalikan, dan memiliki kekuatan serta kemampuan bertahan yang luar biasa. Selain itu, mudah dipelajari dan dilatih. Di benua langit mendalam saat ini, sekitar 70% praktisi menggunakan pedang. Kecuali jika senjata tertentu diperlukan untuk menjalankan teknik mendalam dengan kekuatan maksimalnya, seseorang biasanya akan memilih pedang sebagai senjata. Senjataku juga pedang. Yunce pun setuju dengan apa yang baru saja dikatakan si Kongdu. Sebelumnya, di persidangan Phoenix dan bertarung dengan kelompok tentara bayaran setan hitam, dia menggunakan pedang jiwa harimau yang dia ambil dari sekte cabang Xiao. Sebelumnya, dia belum pernah menggunakan pedang itu sebelumnya, tetapi ketika dia menggunakan pedang jiwa harimau, itu memang sangat mudah untuk dikendalikan. Fleksibilitas pedang, kemampuan menyerang dan bertahan, serta kemudahan dalam belajar dan berlatih, merupakan ciri-ciri yang tidak bisa ditandingi oleh senjata lain. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambil pedang. Yunce mengangguk. Di antara banyak senjata di Sky Weapon Pavilion, pedang juga merupakan jumlah terbesar. Ada beberapa ratus pedang. Tatapan Yunce dengan cermat menyapu setiap jenis pedang, setelah melalui semuanya, dia sedikit kecewa di hatinya. Karena tidak ada aura dari setiap pedang yang bisa dibandingkan dengan pedang jiwa harimau yang dimilikinya. Lagi pula, semua pedang di sini adalah pedang mendalam sejati dan pedang mendalam roh, dan pedang jiwa harimau adalah pedang mendalam bumi yang asli. Saat dia hendak bersiap mencari senjata lain, langkah Yunce tiba-tiba berhenti. Pandangannya terfokus ke bawah rak senjata. Di bawah rak senjata yang menyimpan segala jenis pedang dan senjata sihir, sebuah pedang besar diam-diam tergeletak di sana, ditutupi oleh lapisan debu tebal. Benar, ini adalah pedang besar asli, dengan lebar sekitar 30 cm, dan tanpa dekorasi mewah. Ia bahkan tidak memiliki aura luar yang mengesankan, dan itu tampak seperti sebongkah besi biasa yang tergeletak diam-diam di dalam debu, seolah-olah sudah lama diabaikan dan dilupakan. Jika penglihatan Yunce tidak terlalu tajam, dia tidak akan menyadari keberadaan senjata itu sama sekali. Pedang ini, Yunce berjongkok dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Si Kongdu melirik pedang besar itu sejenak, lalu dengan santainya berkata, "Oh, ini yang baru saja kubicarakan. Ini adalah satu-satunya senjata mendalam bumi yang tersisa di sini. Namanya pedang tuan, dan pernah digunakan ribuan tahun yang lalu oleh seseorang dari kerajaan angin biru yang dikenal sebagai Tuan."
Dia pernah menggunakan pedang ini untuk membantai musuh yang tak terhitung jumlahnya dan melakukan beberapa eksploitasi militer yang luar biasa. Setelah kematiannya, senjata ini dikirim ke paviliun senjata langit ini, dan diam-diam tergeletak di sini selama bertahun-tahun. Sayangnya, senjata mendalam bumi ini adalah pedang yang berat. Sebagai praktisi yang mendalam, tidak ada orang yang mau memilihnya. Mengapa? Yunce bertanya. Ini sangat sederhana. Karena merupakan pedang yang berat, dengan badan pedang yang besar dan bobot yang luar biasa, meskipun tergolong pedang, namun tidak sefleksibel pedang yang seharusnya. Selain itu, dengan bobotnya yang luar biasa, mengendalikannya saja sudah merupakan tugas yang sangat sulit, dan bahkan jika Anda dapat mengendalikannya, setelah lama Anda mengayunkannya, Anda akan mengonsumsi sejumlah besar energi yang sangat besar. Rumit, sulit dikendalikan, menghabiskan banyak energi. Ketiga kelemahan ini memastikan bahwa tidak ada praktisi mendalam yang akan memilihnya. Keuntungan terbesarnya adalah sekali Anda menyerangnya, ia akan menghasilkan kehancuran besar, tetapi dengan senjata yang begitu rumit, mustahil untuk mengayunkannya dengan kecepatan berapapun. Memukul lawan sangatlah sulit, dan mengayunkannya akan menciptakan banyak peluang bagi lawan untuk menyerang balik. Karena itu, pedang ini hanya cocok untuk medan perang. Jika seseorang bisa mengendalikannya dengan baik, itu pasti akan menjadi senjata yang mampu membantai banyak orang. Tapi ini jelas tidak cocok untuk kita para praktisi mendalam. Ketika melawan seseorang, tidak hanya tidak memberikan bantuan, bahkan menjadi beban. Juga, meskipun pedang besar dianggap sebagai pedang, karakteristiknya sangat berbeda dari pedang biasa, jadi semua teknik mendalam yang melibatkan pedang tidak cocok untuk pedang besar ini. Sampai sekarang, Aula Mendalam Tertinggi memiliki 347 teknik mendalam yang berhubungan dengan pedang, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan pedang besar. Saat Si Kongdu berbicara, Yunce dengan penuh perhatian menatap pedang kolosal tuan yang tertutup debu. Dia membayangkan melihat dirinya dengan ceroboh mengacungkan pedang besar ini. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, menggenggam gagang pedang raksasa tuan, dan mengangkatnya dengan kekuatan. Namun pedang raksasa tuan bahkan tidak bergerak sedikit pun. Yunce diam-diam terkejut di dalam hatinya, sebenarnya seberat ini. Dia menarik napas dalam-dalam, mengatupkan giginya, dan tiba-tiba mengumpulkan semua energi dalam tubuhnya. Dia menuangkan semua energi yang sangat besar ke tangannya, dan berteriak keras. Di tengah suara gesekan logam yang sangat berat di tanah, pedang raksasa tuan akhirnya terangkat sedikit demi sedikit saat Yunce menggenggam gagangnya. Keseluruhan prosesnya sangat membosankan dan lambat. Hanya setelah usaha lebih dari selusin napas, Yunce akhirnya berhasil mengangkat gagang pedang ke pinggulnya. Setelah berusaha keras, seluruh wajahnya memerah karena kelelahan, dan dahinya dipenuhi keringat panas. Sangat berat. Kenapa berat sekali? Bahan apa yang digunakan untuk membuat pedang ini? Pedang tuan ini dikabarkan terbuat dari meteorit. Beratnya 1950 kg. Fakta bahwa kamu bahkan dapat mengambilnya dengan kekuatanmu saat ini sudah cukup mengesankan. Si Kongdu berkata, Anda sebenarnya tidak tertarik padanya. Jiwa jahat. Yunce menggeram pelan di dalam hatinya, membuka jiwa jahat, dan energi yang dalam langsung melonjak dengan liar. Di bawah energi yang sangat besar yang meningkat secara eksplosif, dia meraung dan mengumpulkan seluruh energinya dalam hiruk-pikuk. Seketika, ujung pedang kolosal tuan terangkat dari tanah saat dia mengambil seluruh pedang, dan mengangkatnya ke depan tubuhnya. Namun, setelah menjaga pedang tetap terangkat secara horizontal untuk beberapa saat. Di bawah beban yang menakutkan, dia kemudian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ujung pedangnya tiba-tiba menukik, dan jatuh ke tanah dengan suara ledakan, bahkan lantai seluruh Skyway Upon Pavilion bergetar sesaat. Yunce masih berpegangan pada gagang pedang, terengah-engah, namun di wajahnya,
sebenarnya terlihat ekspresi gembira, aku akan mengambil pedang ini.